Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Dini Akbar. Saya adalah mahasiswa Prodi PGMI Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Mitra kelas C. Pada pembelajaran bahasa Arab kali ini, saya akan menerangkan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi yang berkaitan erat dengan agama Islam. Agama Islam sebagai ajaran mayoritas pada masyarakat Indonesia. Pedoman hidup berupa Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Hal ini menuntut orang Islam agar memahami bahasa Arab selain digunakan untuk memahami Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. Bahasa Arab juga digunakan untuk komunikasi. Di Indonesia, bahasa Arab merupakan bahasa asing. Bahasa Arab telah diperkenalkan sejak usia dini dan diajarkan dari tingkat TK, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, pondok-pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Menurut Asrori 2011 tanggal 3 bahwa hakikat belajar bahasa Arab untuk keperluan komunikasi sosial. Pembelajaran bahasa Arab bertujuan agar peserta didik mampu melakukan interaksi dan komunikasi menggunakan bahasa Arab. Tetapi banyak pihak yang berpendapat bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Untuk itu, metode yang tepat harus digunakan agar pembelajaran bahasa Arab mencapai keberhasilan. Kegiatan belajar mengajar di Indonesia masih berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan, menerima informasi tanpa adanya interaksi antara guru dan siswa. Hal ini menyebabkan siswa bosan dan kurang semangat dalam belajar. Sebagian besar guru masih menggunakan ceramah dan tanya jawab sehingga siswa cenderung pasif dan kurang termotivasi untuk berpikir kritis. Guru kurang memanfaatkan kemampuan yang dimiliki siswa secara maksimal. Penggunaan strategi dan metode yang tidak melibatkan peserta didik dalam belajar atau student center menjadikan peserta didik kurang termotivasi dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Metode pembelajaran yang tepat dibutuhkan dalam mencapai suatu keberhasilan. Peserta didik yang ingin mencapai prestasi belajar yang optimal harus menggunakan metode-metode dalam belajar. Begitu juga dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seorang guru membutuhkan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebelum mengajarkan materi, guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang meliputi pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Pemilihan strategi dan metode yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Jika guru mampu memilih dan menerapkan strategi serta metode pembelajaran yang tepat, maka peserta didik mampu mencapai kompetensi-kompetensi yang ditetapkan kurikulum. Penggunaan metode yang tepat merupakan salah satu untuk meningkatkan kemampuan kompetensi siswa. Bentuk-bentuk pembelajaran partisipatif dengan metode active learning dan cooperative learning sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah istilah yang berkaitan dengan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran secara runtut dan teratur. Metode bersifat prosedural, dalam arti penerapan suatu metode dalam pembelajaran dikerjakan dengan langkah-langkah yang teratur dan bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan pembelajaran, penyajian bahan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Ada perbedaan antara strategi, metode, dan teknik. Menurut Junhaji, strategi adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi dengan melihat situasi, kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Metode adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran. Sedangkan teknik adalah jalan alat atau media yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang akan dicapai.
Hubungan strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai satu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi, dan perumusan tujuan, lalu diaplikasikan ke dalam berbagai metode yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut merupakan macam-macam metode pembelajaran. Ada 5 macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode gramatikal terjemah. Yang kedua, metode langsung. Ketiga, metode membaca. Yang keempat, metode audiolingual. Yang kelima, metode eklektik. Setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang metode-metode ini. Metode yang pertama, yakni metode gramatikal terjemah. Metode ini memiliki tujuan, yaitu mampu membaca karya sastra dalam bahasa target dan lebih menekankan pada perkembangan kemahiran membaca, menulis, dan terjemah menggunakan bahasa asing. Bahasa ibu atau bahasa pertama menjadi media dalam mempelajari bahasa kedua. Metode ini lebih memperhatikan kaidah nahwu dan penggunaannya hanya untuk menganalisis gramatikal kalimat bahasa target. Penyajian kaidah atau gramatikal bahasa Arab dilakukan secara deduktif. Kurang lebihnya metode gramatikal terjemah ya seperti itu. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Adapun berikut ini adalah keunggulan dari metode gramatikal terjemah, yakni yang pertama, siswa mahir menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya dengan baik berdasarkan tata bahasanya. Yang kedua, siswa hafal kaidah-kaidah bahasa Arab yang disampaikan. Adapun kekurangan dari metode gramatikal terjemah, yakni yang pertama, analisis tata bahasa mungkin baik bagi mereka yang merencanakannya, tetapi membingungkan siswa karena rumitnya analisis tersebut. Yang kedua, terjemah kalimat demi kalimat sering mengacaukan makna kalimat-kalimat dalam konteks yang luas. Ketiga, para siswa mendapat pelajaran dalam satu ragam tertentu, yakni ragam sastra, yang mana ini bukanlah ragam bahasa sehari-hari. Yang keempat, para siswa menghafalkan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disajikan secara preskriptif. Mungkin saja kaidah-kaidah itu tidak berlaku bagi bahasa sehari-hari. Yang kelima, para siswa sebenarnya tidak belajar menggunakan bahasa Arab, tetapi membicarakan tentang bahasa yang baru. Istilah-istilah dan aturan-aturan bahasa diambil dari satu model, yakni bahasa yang dianggap mewakili bahasa yang ideal. Tetapi sebenarnya semua bahasa tidak sama kaidah-kaidahnya, dan setiap bahasa mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Setelah kita membahas tentang metode gramatikal terjemah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode langsung. Apa sih metode langsung itu? Metode langsung dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa kedua sama dengan belajar bahasa ibu atau bahasa pertama. Pengajaran bahasa harus dihubungkan langsung dengan benda, sampel, gambar, peragaan, permainan peran, dan sebagainya. Untuk itu, model ini menghindari penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran. Penyajian kaidah diajarkan secara induktif. Selain kemampuan membaca dan menulis, metode ini juga menekankan pada perkembangan kemampuan berbicara dan menyimak. Jadi, bisa kita asumsikan bahwa belajar dengan menggunakan metode langsung merupakan kebalikan dari metode belajar gramatikal terjemah. Berikut merupakan keunggulan dari metode langsung. Ini yang pertama, membangkitkan semangat para guru bahasa Arab untuk menggunakan bahasa Arab sebagai akal komunikasi yang dapat membantu tercapainya keterampilan menyimak
dan keterampilan membaca siswa. Yang kedua, motivasi siswa untuk senantiasa berpikir tentang bahasa Arab sehingga tidak terjadi pencampuran dengan bahasa ibu. Yang ketiga, merupakan tahap awal dalam pembelajaran dengan hiwar dan kisah yang dapat menjadi asas dalam pencapaian maharah lughawiyah yang lain. Yang keempat, memotivasi siswa untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan, apalagi dengan bantuan alat peraga. Yang kelima, memudahkan siswa menangkap simbol-simbol bahasa asing dengan kata-kata sederhana dan bahasa sehari-hari. Yang keenam, menggunakan berbagai macam alat peraga yang menarik minat siswa. Yang ketujuh, memberikan siswa pengalaman langsung dan praktis sekalipun mungkin kalimat yang diucapkan belum dipahami sepenuhnya. Itulah keunggulan dari metode pembelajaran bahasa Arab langsung. Sekarang kita akan mengulas tentang kekurangan-kekurangannya. Berikut ini beberapa kekurangan dari metode langsung. Yang pertama, pelajar lemah dalam kemampuan membaca atau lemah dalam memahami teks. Yang kedua, tidak bisa dilaksanakan dalam kelas besar. Yang ketiga, banyak waktu terbuang dalam mengulang-ulang makna satu kata dan memungkinkan adanya salah persepsi siswa. Yang keempat, bisa membosankan karena siswa dibebani menghafal. Yang kelima, model latihan menirukan atau menghafalkan kalimat-kalimat seringkali tidak bermakna atau tidak realistis, bisa membosankan bagi orang dewasa. Jadi metode ini tidak cocok bagi orang dewasa. Dan yang terakhir, metode ini juga dikritik oleh para ahli dari segala kelemahan teoritisnya, yang menyamakan antara pemerolehan bahasa pertama dengan pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Baiklah, setelah kita membahas dari metode langsung, mulai dari keunggulan dan kekurangannya, pengertiannya, apa itu metode langsung, kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas metode membaca. Menurut metode ini, kemampuan membaca adalah tujuan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar bahasa asing dan kemudahan dalam pemerolehannya. Kemahiran membaca merupakan bekal bagi pembelajar untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Jadi, memang membaca itu sangat penting bagi seorang siswa, atau juga bisa diartikan bagi semua orang. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah pertama kali, yakni Iqra, yang artinya bacalah. Jadi membaca bisa memberikan kita bekal ilmu yang sangat banyak, menambah wawasan, dan juga dapat membantu kita untuk lebih dalam mendapatkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang belum kita pelajari atau ketahui. Sama halnya dengan metode langsung, metode membaca ini juga memiliki keunggulan tersendiri, yakni yang pertama, pelajar terlatih memahami bacaan dengan analisis tidak melalui penerjemahan. Yang kedua, pelajar menguasai kosakata dengan baik. Ketiga, pelajar memahami penggunaan tata bahasa. Tapi bukan berarti bahwa metode membaca ini tidak memiliki kekurangan. Pasti setiap metode itu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Adapun kekurangan dari metode membaca ini, yang pertama, pelajar tidak terampil dalam menyimak dan berbicara, karena yang menjadi perhatian utama adalah keterampilan membaca. Yang kedua,
pelajar kurang terampil dalam mengarang bebas. Yang ketiga, karena kosakata yang dikenalkan hanya yang berkaitan dengan bacaan, maka pelajar lemah dalam memahami teks yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap metode itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, kita lanjut ke metode yang keempat, yakni metode audiolingual. Metode ini berasumsi bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus diajarkan dengan berulang-ulang. Tujuan pengajaran dengan metode ini adalah penguasaan kemahiran berbahasa secara seimbang dengan urutan penyajian kemahiran menyimak dan berbicara terlebih dahulu, lalu kemahiran membaca dan menulis. Dalam metode ini, penguasaan olah kalimat dilakukan dengan latihan pola dengan mengikuti urutan stimulus, respon, dan penguatan. Jadi segala hal itu dimulai dari terpaksa, yang kemudian menjadi biasa, dan akhirnya bisa. Berikut merupakan beberapa keunggulan dari metode audiolingual. Yang pertama, dapat diterapkan pada kelas-kelas yang sedang. Yang kedua, memberi banyak latihan dan praktek dalam aspek keterampilan menyimak dan membaca. Yang ketiga, sesuai bagi tingkatan linguistik pada siswa. Yang keempat, audiolingual mungkin merupakan teori pengajaran bahasa pertama yang secara terbuka mengklaim terbentuk dari gabungan linguistik dan psikologi. Dan yang terakhir, metode audiolingual mencoba membuat pembelajaran bahasa menjadi lebih mudah, diakses oleh pembelajar dalam jumlah besar. Hal tersebut menyebabkan partisipasi pembelajar melalui teknik drill dapat dimaksimalkan. Akan tetapi, dalam pembelajaran ini juga memiliki kekurangan, yakni yang pertama, guru terampil dan cekatan sangat dibutuhkan dalam metode ini. Yang kedua, ulangan seringkali membosankan serta menghambat penghipotesisan kaidah-kaidah bahasa dan kurang sekali memberi perhatian pada ujaran atau tuturan yang spontan. Ketiga, teknik yang digunakan dalam metode audiolingual seperti drill, penghafalan, dan lain sebagainya mungkin bisa membuat bahasa menjadi sebuah kelakuan atau kebiasaan. Tetapi hal tersebut tidak menghasilkan kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, dengan metode audiolingual mungkin guru akan mengeluhkan tentang banyaknya waktu yang dibutuhkan, dan para siswa akan mengeluh tentang kebosanan yang disebabkan oleh pola drill yang terus-menerus digunakan. Yang terakhir, peran dan keaktifan guru merupakan hal yang penting dalam metode audiolingual. Jadi guru lebih banyak mendominasi kelas daripada siswanya. Setelah kita membahas beberapa metode pembelajaran, dan akhirnya kita akan membahas metode pembelajaran yang akhir, yakni metode eklektik. Apa yang dimaksud dengan metode eklektik itu? Metode eklektik adalah metode pilihan dan gabungan dari dua metode atau lebih. Metode eklektik akan menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru terhadap berbagai metode, sehingga dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan program pengajaran, lalu menerapkan secara proporsional. Ada hal yang harus diperhatikan bahwa penggabungan metode-metode hanya bisa dilakukan antar metode yang sehaluan.
Dua metode yang asumsi dan tujuannya berbeda tidak dapat digabungkan. Penggabungan lebih tepat dilakukan dalam tataran teknik dan operasional. Dalam pembelajaran, guru hanya menggunakan satu metode saja, tapi guru dapat memadukan dua metode agar pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan. Dalam memadukan metode, guru harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan memilih metode yang cocok dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berikut beberapa keunggulan dari metode eklektik. Metode ini merupakan metode pelengkap dari metode-metode sebelumnya. Hal ini dikarenakan metode ini menggabungkan antara metode satu dengan metode yang lain yang sehaluan dan dapat mengisi kekurangan-kekurangan dari metode-metode sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif, menarik, dan bervariasi. Ketiga, metode ini mengembangkan keaktifan, keefektifan, dan keterampilan pelajar dalam belajar, dan membuatnya lebih mudah berinteraksi dengan yang lainnya dan tidak cepat bosan. Yang keempat, kemampuan para pelajar dalam menggunakan bahasa asing dipandang lebih merata dan maksimal. Yang kelima, guru lebih bersemangat dan energik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, penyampaian materi-materi yang diajarkan lebih efektif dan suasana belajar mengajar di kelas lebih aktif dan kondusif. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa metode eklektik ini juga memiliki kekurangan, sama halnya dengan metode-metode sebelumnya. Yakni yang pertama, terbatasnya waktu yang digunakan dalam penerapan metode ini. Dikarenakan metode ini masih membutuhkan waktu yang relatif lama daripada metode-metode lainnya, serta terkendala dengan waktu pembelajaran bahasa Arab yang relatif sangat terbatas, terkecuali sekolah-sekolah tertentu. Yang kedua, metode ini membutuhkan guru yang cerdas, terampil, dan dinamis dalam berbagai bentuk pengajaran. Tidak semua guru sanggup untuk melakukan serangkaian kegiatan yang begitu banyak dan bervariasi. Yang ketiga, lebih menuntut adanya guru yang serba bisa dan energi. Dari penjelasan saya di atas, kita tahu bahwa metode pembelajaran semua itu pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tetapi diharapkan dengan adanya metode-metode ini dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan siswa dalam memahami bahasa Arab atau bahasa asing, khususnya bahasa Arab, dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa Arab itu sangat penting bagi kita umat Islam. Hal ini dikarenakan bahasa Arab itu yang pertama merupakan bahasa dari kitab suci kita, yakni Al-Quran. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari Arab. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasanya penduduk surga. Semoga kita semua dapat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.